Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan merupakan bidang ilmu yang pada proses pembelajarannya lebih banyak melakukan kegiatan praktek dan membuat karya. Di sini saya akan berbagi pengalaman melaksanakan proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa dan guru untuk tetap berada di rumah, menjaga kesehatan, dan mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Rumah belajar, model pembelajaran yang saya pilih adalah Project Based Learning. Nah, model pembelajaran ini kita mengajak siswa untuk mendalami sebuah materi dari sebuah proyek. Siswa diajak membuat sebuah proyek yang nantinya mereka sendiri yang akan mengalami dan membangun sendiri proyek tersebut. Media pembelajaran yang saya gunakan antara lain WhatsApp, Instagram, Quizzes.com, blog, Google Formulir, lalu beberapa fitur dari Microsoft seperti Teams dan juga Zoom. Berikut proses pembelajaran dengan langkah-langkah dari Project Based Learning yang saya lakukan. Pertama, menyusun RPP dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Kedua, menentukan model pembelajaran yang tepat. Dikarenakan saya adalah guru prakarya dan kewirausahaan, yang tentunya akan ada penilaian keterampilan yang mengajak siswa untuk menghasilkan sebuah karya atau produk. Saya mengambil model pembelajarannya adalah Project Based Learning. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Menentukan pertanyaan mendasar saya lakukan terlebih dahulu di grup WhatsApp yang sebelumnya sudah dibentuk, Semanpa Business Activities. Di sana banyak para siswa yang mengeluh dengan kondisi banyak sekali tugas dari berbagai mapel. Saat pembelajaran saja kadang sudah dijelaskan tidak kunjung paham, apalagi sekarang mereka harus betul-betul mandiri. Akhirnya, saya pun tidak lantas menambah tugas yang memberatkan. Pertanyaan ini juga timbul berdasarkan dorongan dari penjelasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan di aplikasi Teams dengan mengikuti program Sinau Jateng Pintar, belajar bersama siswa lainnya mengenai analisis peluang usaha dan bagaimana cara mendapatkan ide di pandemi COVID-19. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat sebuah karya tanpa harus mencari bahan dan alat yang tidak dimiliki. Namun, kita disesuaikan dengan materi pembelajaran darurat COVID-19. Adapun hal ini menyesuaikan pada kemampuan siswa supaya pembelajaran tetap menyenangkan dan mengasyikkan. Siswa ada yang membuat artikel mengenai dampak COVID-19 terhadap para wirausaha, juga disertai solusinya. Ada juga yang membuat video aktivitas produktif selama di rumah aja dengan membuat produk makanan, produk barang limbah, produk hand sanitizer alami, dan produktif membantu orang tua berkebun. Yang ketiga, menyusun jadwal. Jadwal pembuatan dimulai saat mereka sudah mendapatkan ide yang didiskusikan melalui WA. 4. Memonitor kemajuan proyek. Ini juga dilakukan melalui WA atau ada juga yang melalui Instagram, karena memang proses pembelajaran kewirausahaan di SMA 1 Parakan sudah jauh sebelumnya selalu memanfaatkan teknologi, salah satunya media sosial sebagai media pembelajaran siswa, yaitu Instagram Semanpa Business Center, sebagai bukti dokumentasi proses pembelajaran dan karya yang dipromosikan lewat Instagram. 5. Menguji proses dan hasil belajar. Nah, di sini feedback-nya setelah siswa mengirimkan karya secara individu melalui Drive, WA, dan Instagram, saya upload ke Instagram dan YouTube supaya semua orang bisa melihat karya mereka dan diberikan caption sebagai feedback penilaian selain skor. Tujuannya adalah mengapresiasi karya siswa dari apapun karya yang dihasilkannya.
tentu akan bermanfaat untuk orang lain dan dapat menjadi inspirasi. 6. Evaluasi hasil pengalaman. Berdasarkan proyek karya mereka, saya kembali mengajak siswa untuk berkomunikasi menggunakan aplikasi Teams. Di sana terjadi interaksi sharing pengalaman dari proyeknya dan membahas materi dari proyek. Sebetulnya, belum bisa apa yang bisa kita ambil nanti ya, dari mungkin proyek saya yang akan mereka pelajari supaya kalian buat tidak mendownload mengenai atau yang lainnya juga dampak tidak pandemi mendownload di COVID-19 sana. Di terhadap sini wirausaha ada sebagai Indonesia. Bagi yang tidak bisa ikut bergabung, kita evaluasi melalui WhatsApp. Nah, untuk evaluasi secara teori, kami memanfaatkan fitur yang ada di rumah belajar, yaitu bank soal. Di sana, siswa mengisi soal hasil pembelajaran mengenai materi kewirausahaan yang sudah disampaikan. Selain itu, sebagai variasi pembelajaran, saya memberikan latihan soal melalui blog, quizzes, dan Microsoft Form. Berikut testimoni dari para siswa yang sudah memanfaatkan fitur rumah belajar. Yang disajikan sangat mudah dipahami. Selain itu, sistem yang interaktif juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Mari kita bangun Indonesia maju dengan menggunakan teknologi secara bijaksana. Dan kita bisa mengakses itu gampang dan gratis. Habis kita belajar non-akademis nih ya, kita mengasah kemampuan kita entah menulis, melukis, ataupun menggambar, kita juga bisa langsung belajar, nggak usah repot-repot lagi di portal rumah belajar ini, karena gampang banget diaksesnya.